Halo, selamat siang, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita cara get data dari database. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengkoneksikan program PHP kita ke dalam database MySQL. Hari ini kita akan mencoba untuk mencari data dari database ini, untuk get datanya. Oke. Dari tutorial kemarin kita sudah membuat koneksi MySQL dengan beberapa parameter, ada server name, username, password, dan DB name. Terus di sini kita kan disuruh untuk memasukkan resi. Kalau kita masukkan angka, nah nanti kita akan menampilkan hasil pencariannya di sini. Oke. Yang pertama, pastikan kalian udah punya database dulu. Databasenya udah tersimpan seperti ini dengan nama databasenya check_resi, dan buat tabel baru namanya resi. Lalu untuk strukturnya kalian bisa samakan seperti ini. Pause videonya jika belum buat database. Oke, selesai. Terus setelah itu di sini di koneksi.php dari program kemarin yang kalian buat, kalian tambahi db name-nya. Untuk db name tadi kan udah buat namanya check resi ya. Kalian copy check resi ini ke sini. Oke. Setelah itu create connection ini di MySQL connect, kalian tambahkan parameter terakhir yaitu db name. Lalu cek koneksinya. Jika masih connected, berarti kalian sudah terkoneksi dengan di database check resi ini. Oke. Setelah itu di hasil.php, maksudku di index.php, di sini kan ada form kan. Form dia aksinya ke hasil.php dengan metode post. Lalu di input ini kita kurang satu atribut, satu elemen, yaitu name. Mungkin masih ingat dari tutorial kemarin saat kita buat form, kita harus memasukkan name sebagai data yang akan dimasukkan ke view yang lain. Contohnya name-nya ini di sini aku buat ID resi. Oke, setelah kalian menambahkan name, pastikan ID resi ini masuk ke file hasil.php. Caranya ngeceknya seperti ini. Kita buat variabel ID dulu. ID resi sama dengan $_post. Semoga masih ingat ini gunanya buat apa dan bagaimana cara menggunakannya. Namanya tadi ID resi. Lalu kita echo ID resi. Di sini coba masukkan 1 2 3. Oke, di sini udah keluar ID resi yang kita masukkan di halaman index.php ini. Langkah selanjutnya kita akan mencari data dalam database dengan ID 1 2 3 ini. Caranya kita sudah belajar tentang SQL, query language, dan mungkin masih ingat yang tentang select, bintang, from table, lalu ada clause where, dan seterusnya. Kita akan menggunakan query seperti ini. Oke, yang pertama kita include koneksi.php ke dalam hasil.php. Caranya seperti di index.php yang kemarin. Di sini ada include, kita sama include koneksi.php titik koma. Lalu di koneksi.php dia punya variabel connection. Oleh karena itu connection ini kita gunakan untuk mengeksekut query kita. Di hasil.php ini caranya panah query. Nah, query ini kita masukkan select bintang from, nama tabelnya apa tadi? Resi. Select bintang from resi where
Nah, tujuan kita kan mencari resi berdasarkan ID. Di sini ID dia ID-nya ada 1, 2 dan seterusnya. Where ID sama dengan $ID resi yang udah kita dapatkan dari input sebelumnya, dari view sebelumnya, yaitu ID resi. Lalu titik koma. Lalu ini kita tampung ke dalam variabel result. Setelah itu kita cek dulu pakai var dump. Kita cek variabel result itu apa isinya. Habis itu di sini kita coba masukkan 1. Oke, di sini isinya dia sebuah objek namanya MySQL result. Dia ada 6 rows. 6 rows itu artinya row yang kita dapatkan dari database. Jadi gini, kalau di sini ada contohnya alamat penerima lah. Di sini sama-sama Alaska. Lalu kita di sini query-nya kita coba kita kopas dulu. Where alamat penerima sama dengan Alaska. Nah, dari sini alamat data yang dengan alamat penerima Alaska kan ada 2. Berarti saat kita execute, oke, di sini kurang petik. Saat kita execute, di sini dia akan mengeluarkan 2 data. Jadi hasilnya ada 2 data dengan clausion ini, dengan alamat penerima Alaska. Di sini ada 2 data. Kalau kita selectnya by ID, kalau di database kan syaratnya ID itu harus unik, dia primary key, dan primary key itu syaratnya harus unik. Jadi kita hanya mengambil 1 data saja. Lalu di sini rencana kita kan akan menampilkan datanya ke dalam card ini. Caranya di sini aja. Di sini kita buat percabangan. Kalau seumpama result 6 rows sama dengan 0, artinya ini jika kita nggak nemu data sama sekali dengan query seperti ini, maka kita akan membuat tulisan H3 data tidak ditemukan. Selain itu kita cetak datanya. Data dari database itu kita keluarkan semua. Tutup kurawal. Kita tutup. Oke, di sini kan ada apa aja dari kolomnya. Di sini ada nama pengirim, alamat pengirim, nomor HP pengirim, penerima alat dan seterusnya. Di sini kita cetak satu persatu caranya. Di sini kan ada nama pengirim. Kita akan mencetak nama pengirim dari sini dulu. Caranya di sini kita buat php resi sama dengan result fetch assoc. Gunanya fetch assoc ini nanti kita parsing, kita rubah data MySQL object tadi, kita ubah ke dalam bentuk array. Di sini nama orang, nama pengirim, kita cetak nama pengirimnya. Nama pengirimnya resi. Nah, kita cetaknya itu sesuai dengan nama kolomnya. Karena di sini kolomnya namanya pengirim,
di sini pengirim. Oke, kita coba. Wow, hasil dari PHP. Oke, bentar, kayaknya ada kurung-kurung tutup yang belum. Oke, di sini udah kelihatan nama pengirimnya Darmawan. Kan kita rencananya ingin mencetak semua data, semua kolom ke dalam sini. Kita kopas saja di sini. Wait. Kita kopas, ada berapa kolom tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita cetak 7 aja. Berarti kurang 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, selain nama pengirim ada alamat pengirim. Ini tinggal ganti alamat underscore pengirim. Setelah itu ada nomor HP pengirim. Nomor HP pengirim ini ganti juga nama kolomnya, nomor underscore HP underscore pengirim. Lalu ada penerima, nama penerima. Di sini ganti penerima. Lalu ada nomor HP penerima. Sini ganti nomor underscore HP penerima. Lalu ada apa lagi? Nomor HP penerima ada, udah. Alamat, nomor HP udah. Alamat. Oke, geser ke atas. Alamat penerima. Di sini alamat penerima. Katakan saja kita nggak butuh lokasi terakhir, berarti ini kita hapus saja. Oke, di sini udah kelihatan semua. Dari alamat pengirimnya ada Karangasem seperti di database, dia ada Karangasem. Nomor HP pengirim 0809 dan seterusnya. Di sini ada yang salah, nomor HP penerima. Kalau kita cek di sini NPHP, kita ganti ke nomor HP penerima. Oke, kita udah dapet datanya. Ini kalau ID-nya 1. Kalau kita kembali refresh dan ganti ID-nya 2, dia ganti ke Widodo dengan ke baris yang 2 ini, dengan ID 2 ini. Kalau kita ganti lagi, kita ubah ke 3, dia datanya tidak ditemukan karena di sini dia tidak ada data dengan ID 3. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat siang.